Eh, Oke, selamat malam Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Syukri Hadi dengan NIM 016, Johannes Siotang dengan NIM 023, William Yonatan dengan NIM 044, saya sendiri Sindira Barus dengan NIM 052, Yunike Ginting dengan NIM 066, dan Sari Marito dengan NIM 083. Di sini kami akan membahas mengenai tahapan pengelolaan buangan industri untuk parameter partikulat dan gas, serta limbah padat pada industri kertas. Nah, adapun industri kertas yang akan kami kaji tahapan pengelolaan buangan industrinya, yaitu PT Toba Put Lestari, atau yang sering disingkat dengan TPL. PT Toba Put Lestari ini adalah suatu industri yang bergerak sebagai penghasil bubur kertas atau pulp. Industri ini sudah berdiri sejak tahun 1968, yang mana dia itu berada atau terletak di daerah Desa Suserladang, Kabupaten Toba, Samosir. TPL ini memanfaatkan HTI atau hutan tanaman industri sebagai bahan baku yang digunakan untuk pembuatan pulpnya. Nah, karena banyaknya permintaan klien, maka PT Toba Put Lestari ini akan terus mengoperasikan mesin secara terus-menerus selama 24 jam agar bisa memenuhi target yang diharapkan. Karena si penggunaan mesin tadi itulah yang nantinya akan mengakibatkan timbulnya emisi. Next. Berikut ini adalah merupakan diagram alir proses produksi kertas pada PT Toba Put Lestari, di mana terdapat 3 tahapan produksi yang dilakukan, yaitu mulai dari persiapan bahan baku, kemudian dilakukan proses produksi pulp, dan yang terakhir itu adalah tahap akhir. Ketiga tahapan produksinya akan menghasilkan pencemar, di mana dapat dilihat pada persiapan bahan baku itu dilakukan proses pengulutan kayu yang mengakibatkan adanya limbah padat dan gas yang dihasilkan. Pada produksi pulp dilakukan pemasakan, pencucian, dan pemutihan kertas, di mana pada pemasakan menghasilkan emisi gas, dan pada tahap akhir akan dilakukan pembentukan kertas yang juga menghasilkan pencemar, yaitu adanya limbah padat dan gas yang dihasilkan. Nah, selanjutnya, next. Nah, selanjutnya yang akan dibahas itu mengenai sumber emisi yang dihasilkan baik gas dan partikulat oleh PT Toba Put Lestari. Next. Seperti yang kita lihat pada diagram proses yang ada sebelumnya, bahwasanya sumber pencemar atau emisi ada pada setiap proses produksi yang dilakukan. Nah, pada proses produksi di PT Toba Put Lestari dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pembuatan pulpnya, lalu ada chemical recovery atau pemulihan bahan produksi pulp, kemudian ada chemical plant atau proses produksi bahan pemutih, dan yang terakhir itu penyediaan unit penyediaan utilitas. Nah, adapun bahan utama yang digunakan oleh si PT Toba Put Lestari ini sendiri adalah kayu. Kayu yang digunakan itu didapatkan dari konsensi hutan tanaman Indonesia atau HTI. Nah, adapun proses utama pembuatan pulp itu terdiri dari 5 tahap, yakni penyediaan bahan baku, pemasakan chip, pencucian pulp, pemutihan pulp, dan juga pembentukan lembaran pulp. Nah, di mana tiap-tiap langkah inilah yang nantinya akan menghasilkan sumber emisi berupa partikulat dan gas. Untuk sumber emisi sendiri yang pertama itu dari persiapan bahan baku, di mana bahan baku kayu dikirim dari lokasi konsensi dalam bentuk gelondongan. Selanjutnya, kulit kayu dipisah dan digunakan sebagai bahan bakar dalam multi-fuel boiler atau MFB. Lalu kayu yang sudah terpisah dari kulitnya dicuci terlebih dahulu. Kemudian air cuciannya dipompakan ke unit pengolahan limbah cair atau IPAL. Selanjutnya, kayu yang telah bersih dari kulit kemudian dimasukkan ke dalam chipper sehingga berubah menjadi serpihan kayu atau chip. Dan selanjutnya diayak di dalam chip screening. Next. Sumber emisi yang berikutnya yaitu adalah pemasakan chip atau serpihan kayu, di mana serpihan kayu dimasak menggunakan cairan pemasak yaitu white liquor, dan selanjutnya chips yang sudah dimasak berubah menjadi pulp berwarna coklat. Sumber emisi berikutnya yaitu berasal dari proses pencucian atau washing, di mana pulp bersamaan dengan black liquor dialirkan dengan air cucian dengan arah aliran berlawanan, sehingga pulp terpisah dari black liquor. Selanjutnya, black liquor dievaporasi dan dibakar di recovery boiler. Lalu, pulp yang sudah lolos proses pencucian sampai tahap akhir akan ditampung di tangki penyimpanan pulp. Next.
Lalu proses pemutihan pulp, di mana pulp yang masih berwarna kecoklatan ini dilakukan proses pemutihan dengan menggunakan berbagai bahan kimia seperti klor dioksida, hidrogen peroksida, dan natrium hidroksida. Setelah itu, pulp yang telah diputihkan kemudian ditampung dalam tangki penyimpanan atau bleach pulp storage tank. Lalu yang terakhir ada pembentukan lembaran pulp, di mana bubur kertas yang telah ditampung di dalam bleach pulp storage tank diubah menjadi lembaran pulp di pulp machine dengan menggunakan proses penyaringan pulp dari air. Kemudian pengepresan pulp lalu mengeringkan lebih lanjut dengan menguapkan sisa air dari lembaran pulp. Kemudian dipotong menjadi lembaran dengan ukuran tertentu, serta pengikatan dan pengepakan dari kertas. Next. Berikut adalah gambar dari proses pembuatan kertas, di mana dapat terlihat ada 4 proses utama, yaitu ada wet preparation, washing area, bleaching, dan pulp machine. Berikutnya ada karakteristik sumber pencemar. Di industri, sumber pencemar udara pada umumnya berasal dari aktivitas mesin uap atau boiler dan pembangkit listrik tenaga diesel atau genset, alat pembakaran sampah atau insinerator yang dikeluarkan melalui cerobong atau stek. Pada boiler, baik boiler uap maupun boiler oli atau genset, dari pembakaran bahan bakar akan menghasilkan produk samping berupa emisi yang dikeluarkan lewat cerobong. Emisi yang dikeluarkan tersebut pada umumnya mengandung bahan pencemar berupa partikulat atau debu, ataupun berupa gas seperti NOx, NO dan NO2, SO2, CO, CO2, serta komponen lainnya. Next. Pembentukan emisi. Emisi sangat dipengaruhi oleh efektivitas dari sistem pembakarannya. Pembakaran yang efektif akan mengurangi emisi pencemar dalam aliran gas buang. Asap yang dihasilkan dari pembakaran ini serta besarnya konsentrasi CO dalam emisi dapat dijadikan indikator dari efisiensi suatu pembakaran. Next. Yang ada asap dapat berwarna hitam atau putih. Pembentukan asap berwarna putih atau hitam biasanya disebabkan oleh kurang memadainya suhu dalam ruang pembakaran ketika pembakaran bahan zat organik yang mengandung senyawa rantai karbon. Asap putih terbentuk dari hasil pemanasan hidrokarbon sampai tingkat terjadi penguapan atau cracking dalam ruang bakar atau tungku. Dalam kondisi tertentu, partikulat karbon akan ditemukan dalam emisi. Kekurangan oksigen akan menyebabkan atomisasi, turbulensi yang kurang baik, dan distribusi udara dalam ruang pembakaran tidak merata. Faktor-faktor tersebut akan menyebabkan terbentuknya partikulat karbon dan asap berwarna hitam pekat. Next. Ada emisi organik. Parameter uji yang diukur pada pemantauan kualitas emisi adalah partikulat dan gas seperti NOx, NO dan NO2, SO2, CO, CO2, dan O2. Dampak parameter-parameter tersebut memberikan dampak terhadap reseptor adalah sebagai berikut. Yang pertama ada oksida nitrogen. Oksida nitrogen dapat menyebabkan iritasi akut, fibrosis, dan bronkitis. Bila bereaksi dengan air akan membentuk HNO3 yang bersifat korosif. Yang kedua ada oksida sulfur atau SO2. Oksida sulfur dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kerusakan daun tanaman yang menyebabkan daun berwarna lebih pucat, dan bila disertai dengan partikulat dapat menyebabkan bronkitis terhadap manusia. Kemudian emisi organik selanjutnya yaitu ada oksida karbon monoksida atau CD, CO, dan karbon dioksida atau CO2. Karbon monoksida dan karbon dioksida dapat menyebabkan gangguan psikologis dan patologis pada manusia. Pada konsentrasi CO di atas 750 ppm dapat menimbulkan kematian. Selain itu, CO dan CO2 dapat meningkatkan pemanasan global. Kemudian ada partikulat, dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, mengurangi intensitas ultraviolet, sehingga mengurangi suplai vitamin D dari sinar matahari, yang pada akhirnya dapat memperburuk pasien bronkitis akut dan penyakit lainnya yang dipengaruhi oleh konsentrasi dan waktu pemaparannya. Next slide. Kemudian ada peralatan penghasil emisi pada saat proses produksi kertas dilaksanakan, yaitu pertama ada power boiler. Power boiler ini merupakan salah satu alat penghasil uap saat berlangsungnya proses produksi pulp. Power boiler ini menggunakan bahan bakar heavy fuel oil. Kemudian recovery boiler ini merupakan suatu alat yang merupakan jantungnya
pabrik pulp kertas, berfungsi recover atau pengambilan kembali bahan kimia yang digunakan saat proses pemasakan pulp. Kemudian ada salt dissolver, merupakan alat chemical plant sebagai pendukung pabrik pulp dalam mendukung proses produksi pulp. Hasil yang emisi yang dihasilkan oleh alat ini seperti NO2, NO, CO, CO2, SO2, partikulat, dan hidrogen sulfida atau H2S. Slide. Peralatan pengendalian pencemaran udara. Alat pengendalian pencemaran udara yang dapat digunakan yaitu electrostatic precipitator, karena alat ini dapat menyisihkan polutan berukuran cukup besar, yang dimana hasil dari pembakaran chip atau serpihan kayu menghasilkan partikulat berukuran kurang dari 50 mikron. Alat ini juga dapat mengendalikan gas buangan seperti yang dihasilkan oleh pabrik kertas ini, yaitu CO dan SO2. Electrostatic precipitator ini juga sudah umum digunakan di pabrik pulp atau kertas, industri semen dan mineral lainnya, serta industri logam non-besi. Untuk biaya yang diperlukan untuk termasuk di harga tengah daripada alat-alat pengendali lainnya, yaitu sekitar $21.000 hingga $70.000 per nanometer pangkat 3 per detik. Next slide. Kelebihan nya adalah salah satunya, pertama ada efisiensi penyisihan partikel sangat tinggi, kedua mampu menyisihkan partikel berukuran kecil, ketiga dapat menangani debit aliran gas besar dengan kehilangan tekanan yang rendah, keempat kehilangan tekanan sekitar 2,54 cm H2O. Kelima, dapat digunakan untuk pengumpul sistem kering bagi materi yang bernilai atau pengumpul sistem basah untuk fume dan mist. 6, dapat disisihkan aliran gas dengan temperatur cukup tinggi. Ketujuh, biaya operasional rendah kecuali untuk efisiensi yang sangat tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya baik, selanjutnya untuk kekurangan yang pertama itu adalah capital cost yang tinggi. Kedua, hanya dapat menyisihkan partikulat, menjadi dapat menyisihkan pencemar dalam bentuk gas. Ketiga, tidak terlalu fleksibel. Yang keempat, memerlukan lahan yang luas. Yang kelima, tidak dapat digunakan untuk partikel yang memiliki resistivitas elektrik yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Keenam, ozon yang dihasilkan dari pemberian muatan negatif terhadap elektroda pada saat ionisasi gas. Yang terakhir, yaitu dibutuhkan personel yang memiliki keahlian khusus dalam pemeliharaan alat EP. Selanjutnya, berikut merupakan skema dasar pengisian menggunakan alat electrostatic precipitator, di mana prinsip pengisiannya itu adalah di mana partikel diberikan muatan negatif sehingga menimbulkan gaya elektrostatis. Gaya ini akan berinteraksi sehingga partikulat akan mengalami presipitasi pada sistem pengumpul yang bermuatan positif. Dapat kita lihat pada gambar sebelah kanan, situ ada proses daripada penangkapan dari partikulat-partikulat ini, di mana yang pertama kita lihat di mana partikulat yang tidak bermuatan akan masuk ke dalam bagian ionizer untuk diberikan ion, kemudian setelah itu diteruskan ke bagian collection plate, yang dimana di sini akan terjadi peristiwa elektrostatik, di mana partikel-partikel itu akan ditarik dan tidak akan keluar ke udara bebas atau udara ambien. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ada pengolahan gas dan partikulat. Yang pertama itu berbentuk gas, dapat kita lihat absorpsi. Di mana absorpsi ini merupakan proses melekatnya molekul polutan atau ion pada permukaan zat padat, yaitu absorben, seperti karbon aktif dan silikat. Yang kedua itu absorpsi. Absorpsi dapat secara fisik maupun kimia. Absorpsi fisik ini meliputi polutan senyawa, pelarutan senyawa yang absorpsi di dalam cairan pelarut. Sedangkan absorpsi kimia terjadi ketika adanya reaksi antar senyawa yang diabsorpsi dan pelarut absorben. Yang ketiga adalah kondensasi. Kondensasi merupakan proses perubahan uap air atau benda gas menjadi cair pada suhu udara di bawah titik embun. Selanjutnya. Yang kedua adalah berbentuk partikel. Yang pertama itu dapat menggunakan filter. Filter ini bertujuan untuk menangkap debu atau partikel yang ikut keluar, cerobong atau stek pada permukaan filter agar tidak ikut terlepas ke lingkungan. Dua, filter basah. Jadi prinsip kerja yang ini adalah menggunakan dengan cara menyemprotkan air ke udara kotor dari bagian atas alat, sedangkan udara yang kotor itu akan melekat di bagian bawah alat. Tiga adalah kolektor mekanis. Di sini dia prinsipnya pengedapan polutan partikel berukuran besar secara gravitasi. Yang keempat itulah
program penghijauan. Program penghijauan ini bertujuan untuk menyerap hasil pencemar udara berupa gas karbon dioksida dan melepas oksigen sehingga mengurangi jumlah polutan di udara. Selanjutnya yang kelima adalah pembersih udara secara elektronik. Nah, pembersih udara secara elektronik ini dia berfungsi mengurangi polutan dalam ruangan. Yang terakhir adalah ventilasi udara dan exhaust fan. Ventilasi udara ini bertujuan agar kebutuhan oksigen ruangan tercukupi dan polutan segera keluar dari ruangan sehingga ruangan itu bebas polutan. Next. Berikut adalah video proses produksi kertas. Selanjutnya adalah limbah padat. Identifikasi limbah padat. Yang pertama itu adalah limbah padat dari industri, di mana proses pertama yaitu penyediaan bahan baku yang menghasilkan limbah kulit kayu. Yang kedua adalah pembuatan chips yang menghasilkan limbah fines dan serbuk. Yang ketiga adalah pada proses pembuatan pulp dihasilkan limbah padat yaitu sludge. Limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan perkantoran adalah kertas, kardus, dan plastik. Untuk kategori limbah padat industri, ada limbah padat non-D3 yang dihasilkan yaitu sampah domestik dari lokasi perumahan, kantor dan pabrik, rumah penduduk sekitar lokasi pabrik yang berada di ruas jalan, mulai dari pos timbangan sampai dengan simpang 4. Yang kedua, sampah kantor berupa kertas, kardus, dan plastik. Untuk limbah B3 yang dihasilkan adalah yaitu dari hasil produksi pulp dan limbah dari hasil maintenance pabrik yang berupa besi, pipa, kawat berupa lempengan besi, pipa kawat, drum bekas oli, lampu merkuri bekas, baterai bekas, saringan oli, toner bekas mesin printer, majun atau kain lap terkontaminasi lainnya, COD vial, pestisida, bahan-bahan kimia kadaluarsa dari klinik seperti jarum suntik, obat-obatan, dan serta bahan lainnya. Pengelolaan limbah padatnya yaitu yang pertama memanfaatkan limbah padat yang dihasilkan seperti screen reject, knots, sludge ipal, kulit kayu, abu boiler, pasir boiler, drag atau grits dan slag. Drag atau grits dan slag dimanfaatkan sebagai stabilisasi slab untuk menghasilkan pupuk yang nantinya akan digunakan terhadap hutan tanaman industri. Yang kedua yaitu pembuatan paving block atau cone block. Paving block atau cone block akan dimanfaatkan sebagai akses pejalan kaki, pembuatan dinding tempat pembibitan eukaliptus, dan untuk sumbangsi kegiatan sosial atau pembangunan rumah ibadah dan sekolah. Yang ketiga yaitu menyediakan wadah sampah atau scrap yard sesuai dengan jenisnya dan mengirim ke lokasi pengelolaan. Yang keempat yaitu menyediakan sarana pemilahan sampah domestik dan melakukan proses pengomposan untuk sampah-sampah organik. Untuk pengelolaan limbah padat B3, limbah B3 campuran untuk sementara disimpan di dalam sebuah TPS atau tempat penyimpanan sementara, sebelum dikirim ke pengelola atau pengumpul resmi yang telah mendapat izin pengelolaan dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup maupun instansi-instansi terkait. Izin TPS untuk limbah B3 campuran yang dimaksud dikeluarkan oleh Bupati Toba Samosir nomor 3 tahun 2010. Limbah B3 yang disimpan di TPS kemudian dikirim kepada pengelola maksimal 6 bulan atau 180 hari sesuai dengan izin yang ada. Dalam hal ini, perusahaan PT Toba Pulp Lestari mengirim limbah tersebut pada setiap 6 bulan sekali, yaitu tepat pada bulan Februari dan Agustus. Pihak pengangkut yang dimaksud adalah PT Indostar Cargo dan pihak pengelola adalah PT Wasti Internasional dan PT Andika Makmur Persada. Sedangkan untuk limbah klinik B3 dikelola oleh PT Merki. Baik, berikut adalah daftar pustaka yang menjadi acuan kami di dalam pengerjaan tugas ini. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih.